Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Oke, kita masuk ke materi. Definisi operasional merupakan pengertian suatu variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang dapat diamati atau dapat diukur dan bersifat spesifik. Dalam hal ini, adanya definisi operasional nanti dapat menyebabkan tidak adanya suatu mana ganda dari variabel penelitian. Variabel penelitian nantilah yang sebenarnya merupakan kumpulan konsep mengenai fenomena yang akan diteliti. Jadi variabel penelitian nantilah yang menggambarkan suatu penelitian yang akan kita teliti. Di contohnya kalau kita mau meneliti tentang kandungan SGOT pada penderita asam urat. Jadi nanti variabelnya adalah kadar SGOT, kemudian umur, dan lain-lain. Pada umumnya nanti bahwa adanya rumusan variabel nanti masih bersifat konseptual. Ya. Dan sebab itu masih sangat abstrak walaupun mungkin secara intuitif sudah dapat dipahami maksudnya itu sendiri. Dalam hal ini bahwa dalam pelaksanaan penelitian nanti, batasan atau definisi suatu variabel nanti tidak dapat dibiarkan memiliki mana ganda, ya, atau tidak menunjukkan indikator yang jelas, sehingga nanti perlu adanya suatu definisi operasional, ya, sehingga nanti data mengenai variabel nanti yang bersebut nanti akan diambil lewat suatu prosedur yang pengukuran, ya, sehingga nanti akan diperoleh data, ya, yang jelas. Adapun manfaat dari definisi operasional adalah untuk mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi sehingga nanti memudahkan observasi atau pengukuran terhadap variabel. Jadi adanya definisi operasional nanti akan mempermudah si peneliti dalam rangka pengambilan data pada penelitian. Ada beberapa tipe, ya, dalam penyusunan definisi operasional, yaitu ada tipe A, B, C. Yang pertama yaitu definisi operasional dengan menggunakan tipe A, yaitu dapat disusun berdasarkan pada operasi yang harus dilakukan sehingga nanti menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Sehingga nanti dengan menggunakan pola ini nanti, ya, si peneliti nanti dapat menggunakan prosedur tertentu, ya, sehingga nanti akan memunculkan gejala yang lebih nyata. Ini dapat dicontohkan bahwa orang pandai, ya, dicontohkan dan orang pandai ini dapat didefinisikan sebagai orang yang punya keingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Jadi kalau tipe A nanti kita lebih menjelaskan secara luas bahwa definisi operasional tersebut. Kemudian definisi operasional yang kedua yaitu definisi tipe B, ya, yaitu dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik yang dinamis. Ya. Ini contoh tadi bahwa orang pandai ini dapat didefinisikan sebagai orang yang mendapat nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Jadi kalau pada tipe B ini nanti adalah dia lebih singkat dalam proses penjabaran dari definisi operasional tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah tipe yang C, ya, yaitu dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti pada objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja menyusun karakteristik pada statusnya. Jadi pada umumnya bahwa antara tipe A dan tipe C nanti hampir mirip, ya. Tapi di sini nanti pada tipe C nanti, ya, biasa nanti
lebih menggambarkan lebih detail dalam proses pembuatan dari definisi operasional. Itulah mengenai tipe-tipe dari penyusunan definisi operasional. Ya. Kemudian bagaimana proses pembuatan dari definisi operasional tadi? Ya. Jadi definisi operasional nanti dapat dibuat dalam bentuk tabel yang menyangkut dari nama variabelnya, ya. Kemudian definisi variabelnya, cara ukur, kemudian hasil ukurnya atau kategorinya, dan skala pengukuran. Dalam hal ini definisi operasional nanti akan mengacu pada pustaka yang ada. Akan tetapi diperkenakan nanti untuk membuat definisi sendiri sejauh dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam proses pembuatan definisi operasional nanti itu bisa nanti menggunakan studi literatur ataupun kita setelah membaca studi literatur kemudian kita jabarkan sendiri dengan menggunakan pengetahuan kita terhadap variabel yang kita teliti. Jadi pada intinya nanti bahwa definisi operasional nanti adalah menjabarkan dari variabel penelitian baik variabel bebas maupun variabel terikat. Ya. Kemudian bagaimana langkah menyusun definisi operasional? Ya. Yang pertama adalah menentukan variabel apa saja yang akan teliti. Jadi kita harus menentukan mana variabel bebas, mana variabel terikat, sehingga nanti kita akan mempermudah dalam penentuan definisi operasional. Kemudian mencari definisi konseptual yang tepat untuk masing-masing variabel. Jadi sebaiknya nanti dalam proses penyusunan definisi operasional nanti, ya, kita nanti harus banyak-banyak membaca mengenai kemiripan dari variabel yang kita teliti. Kemudian mengidentifikasi apa saja yang dapat dilakukan untuk ukur variabel. Jadi cara-cara atau cara mendefiniasi nanti, ya, kita harus tahu terlebih dahulu. Kemudian mencari cara apa yang dapat menggambarkan variabel. Jadi cara pengukuran dari variabel nanti sehingga nanti akan memperoleh data sesuai dengan variabel yang diinginkan. Kemudian yang terakhir nanti adalah menulis dalam bentuk narasi atau tabel. Biasanya nanti dalam penulisan definisi operasional nanti dia nanti tergantung dari gaya selingkung dari masing-masing universitas ataupun naskah ataupun jurnal ilmiah yang akan kita masuki. Jadi tergantung. Jadi dalam suatu institusi pun nanti juga akan berbeda dalam proses penulisan definisi operasional. Jadi inilah contoh dari definisi operasional, yaitu variabelnya itu berpengetahuan. Jadi secara konseptual nanti adalah kepandaian segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal tersebut. Ya. Kemudian cara definisi operasional nanti yaitu nama variabelnya berupa pengetahuan, kemudian definisinya apa, kemudian bagaimana cara mengukur dan pengetahuan nanti, bisa menggunakan kuesioner ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian alat ukurnya nanti bagaimana hasil ukurnya, kemudian skala pengukurannya nanti dia berupa ordinal, nominal, ya, rasio dan lain-lain. Kemudian contoh lain yaitu variabel berupa penyakit diabetes mellitus, ya. Jadi setelah definisi konseptual nanti kita akan menjabarkan apa itu definisi dari diabetes mellitus sendiri. Kemudian kalau secara operasional nanti sebenarnya tadi sebagai pengetahuan bahwa kita nanti harus tahu bagaimana alat ukurnya, kemudian skala pengukuran nanti bagaimana. Ya. Oke, demikianlah penjelasan mengenai definisi operasional dari suatu penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan komen untuk kemajuan dari channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.